Bagi guru BK, salah satu hal yang harus dipahami dalam evaluasi bimbingan konseling adalah mengetahui dan memahami teknik-teknik evaluasi bimbingan konseling itu sendiri. Nah, pada video ini bersama saya, Haya Gozia, akan membahas nih tentang teknik-teknik evaluasi bimbingan konseling. Nah, tentunya sebelum kita bahas nih tentang teknik-teknik evaluasi BK, pastikan teman-teman sudah mengetahui dulu nih pengertian, tujuan, model, dan pendekatan serta hambatan-hambatan pada evaluasi bimbingan konseling. Oke, sekarang kita masuk ke topik pembahasan di video ini, yaitu yang pertama tentang teknik-teknik evaluasi BK, terus topik yang kedua yaitu teknik tes, dan yang ketiga yaitu teknik non-tes. Nah, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu teknik-teknik evaluasi program BK. Jadi, ini menurut beberapa ahli, secara umumnya, teknik yang digunakan dalam penilaian program BK itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada teknik tes dan teknik non-tes. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, kita masuk ke topik berikutnya, yaitu teknik tes. Nah, di mana menurut ahli secara umumnya teknik tes ini merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, itu secara umumnya. Namun, kalau dalam evaluasi BK, teknik tes ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengetahui aspek psikologis dan menafsirkan dalam bentuk tingkah laku. Nah, teknik ini dilakukan dengan guru BK yang memberikan tugas yang serangkaian tugas berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab maupun perintah yang harus dilakukan oleh si testi. Nah, sehingga atas dasar data tersebut dapat menghasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau perilaku testi itu. Lalu nilai tersebut akan dibandingkan nih dengan nilai yang dicapai oleh testi lainnya ataupun dengan nilai yang standar yang sudah ditentukan, seperti itu. Nah, adapun fungsi dari teknik tes ini sebagai pengukuran terhadap peserta didik dan juga pengukuran keberhasilan program pengajaran yang sudah dilaksanakan. Adapun fungsi lainnya dari teknik tes ini yaitu membantu peserta didik dalam menentukan pilihan, terus mencapai tujuan pendidikannya dan jurusannya, dan untuk guru BK dia dapat menentukan arah pembicaraannya nih dengan orang tua tentang anaknya, peserta didiknya, dan juga memberikan kesempatan kepada orang tua dan juga guru pembimbing dalam memahami kesulitan yang dialami oleh anaknya atau peserta didik tersebut. Nah, adapun teknik tes ini dikelompokkan menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu ada tes yang bersifat kognitif dan tes yang bersifat proyektif. Nah, tes yang bersifat kognitif ini seperti tes hasil belajar yang digunakan untuk mengetahui seberapa paham pengetahuannya dan juga prestasi belajar peserta didik setelah mengikuti pelaksanaan si pembelajaran tersebut. Sedangkan tes yang bersifat proaktif ini, seperti tes kepribadian, digunakan untuk mengungkapkan sifat dan karakteristik si peserta didiknya. Untuk teknik tes sendiri, ini dapat dilaksanakan dengan cara pretest ataupun retest terhadap peserta didik untuk membandingkan nih keadaannya yang tadi kan meliputi ada prestasi belajar, terus pemahaman dan juga kepribadian sebelum maupun sesudah dia mengikuti layanan bimbingan konseling itu atau BK disebut juga. Lanjut ke teknik non-tes. Nah, teknik ini secara umum yaitu teknik pengumpulan data tanpa menerapkan instrumen terstandarisasi. Jadi pada teknik ini dia menggunakan instrumen yang tidak baku seperti itu. Berbeda dengan teknik tes yang tadi ada standar dengan cara aturan tertentu, kalau non-tes ini tidak baku gitu instrumennya. Nah, adapun teknik non-tes ini meliputi ada 4 jenis ya. Ada observasi, wawancara, kuesioner, dan skala psikologis. Nah, mari kita bahas dulu nih satu persatu tentang
teknik non-tes ini. Yang pertama yaitu ada observasi atau disebut juga pengamatan sistematis, di mana secara umumnya observasi ini merupakan pengamatan secara langsung terhadap gejala yang ditelitinya. Nah, pada evaluasi bimbingan konseling, teknik ini merupakan metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu maupun kelompok secara langsung gitu. Dan observasi ini memiliki sasaran yaitu pastinya perilaku peserta didik, terus program bimbingan konseling itu sendiri, dan juga interaksi antar komponen pelaksanaan bimbingan konseling. Lanjut ke teknik wawancara. Nah, teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan, dilakukan secara tematis untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, wawancara ini terbagi ada dua jenis, ada wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Nah, wawancara terpimpin ini merupakan wawancara yang memerlukan pedoman wawancara agar dapat dilaksanakan secara terarah dan juga sistematis, di mana pedoman wawancara ini harus dibuat secara singkat dan juga sederhana yang meliputi ada sasaran wawancara, terus aspek-aspek yang diwawancarai, terus waktu yang digunakan, dan juga daftar pertanyaannya. Nah, adapun tadi sasaran wawancaranya yaitu ada guru pembimbing, terus kepala sekolah, peserta didik, dan juga personal BK lainnya. Oke, sekarang lanjut ke kuesioner atau disebut juga angket yang merupakan yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden. Jadi tentunya data faktual ataupun kebenaran ini yang diketahui oleh si responden itu sendiri dan harus perlu dijawab olehnya gitu. Dan untuk question ini harus disusun berdasarkan indikator-indikator yang ingin diungkap. Dan yang terakhir ada skala psikologis. Nah, skala psikologis ini merupakan teknik mengungkapkan bagaimana sikap, motivasi, kepuasan klien setelah memperoleh layanan BK. Jadi skala psikologis ini lebih fokus terhadap hasil yang didapatkan oleh klien atau peserta didik itu setelah dia mengikuti layanan bimbingan konseling. Itu deh untuk mengenai topik pembahasan kita hari ini. Nah, jadi kesimpulannya nih teman-teman, dalam video ini kita bisa tahu nih bahwa teknik evaluasi bimbingan konseling ini terbagi jadi dua. Tadi ada teknik tes dan teknik non-tes. Di mana teknik tes ini merupakan digunakan untuk sebagai pembanding keadaan peserta didik mengenai tadi kan ada prestasi, terus pemahaman dan juga kepribadiannya setelah maupun sebelum maupun setelah dia mengikuti layanan BK. Sedangkan teknik non-tes ini merupakan penilaian layanan BK melalui tadi ada wawancara, bisa dengan observasi, terus kuesioner maupun skala psikologis. Oke, sekian itu saja untuk pembahasan kita pada video ini. Mohon maaf bila ada keliruan dalam penyampaiannya. Saya Haya Gozia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.